Yo, balik lagi sama gue di channel Brematin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman. Jadi kemarin sorry ya nggak sempet dan nggak bisa untuk update ke teman-teman sekalian. Terakhir saya bikin video itu 2 hari yang lalu, itu pembahasan Bitcoin dan juga SUI. Dan ya per hari ini saya bikin video ini SUI masih lanjut naik teman-teman. Ya, ini Pengu juga ya. Ini kalau kita lihat untuk trending koinnya sih ada beberapa yang naiknya tuh puluhan, bahkan ini ada yang ratusan persen juga naiknya, 100% lebih. Ini Voxel ini 265%an guys, GG juga gitu ya. Ini Bong 30%an, ada 40%an nih ya. Jadi memang wah, Alpaka 230-an% nih teman-teman ya. Jadi memang kalau lagi hijau Ondo juga lumayan ya. Lagi hijau-hijau gini ya, tergantung altcoin mana yang akan kena pump ya, nggak bisa semuanya teman-teman. Ini Cardano juga lumayan nih ya. Tuh, naiknya lumayan juga. Cuman beberapa, kalau misalkan teman-teman mau melihat altcoin yang mendapatkan pumpnya itu di atas 30% ya, tentu nggak bisa semuanya secara serentak ya. Terlebih lagi untuk Bitcoin dominance yang masih cukup strong gitu ya. Palingan beberapa altcoin aja yang pengen bener-bener dimainkan. Dan ya, jadi kita lihat dulu ya, untuk Fear and Greed Index juga berada di level 52, masih di area netral ya. Ini market cap ada mengalami kenaikan sedikit gitu ya. Dan overall untuk altcoin sih untuk hari ini sideway ya. Cuman beberapa altcoin yang masih lanjut naik, sedangkan Bitcoin ini masih tersideway. Oke. Dan ini adalah good news untuk XRP ya, karena kita bahas hari ini tuh Bitcoin dan juga XRP. Jadi CME Group ya ini akan launching XRP future ini pada 19 Mei. Ya, ini untuk expanding crypto offering keempat nih ya, major asset teman-teman. Kalau misalkan kita lihat nih, CME itu adalah Chicago ya Mercantile Exchange ya. Jadi ini grup yang akan ngeset atau melaunching ya XRP future kontrak pada 19 Mei. Yang sebelumnya kita lihat ya, di sini ada Bitcoin, Ethereum, Solana, dan ini nextnya itu XRP. Makanya dia bilang ya di sini offering keempat major asset maybe teman-teman ya. Atau mungkin kalau keempat itu apakah kita lihat dari ini ya, ranking ini teman-teman, atau ya dari list yang tadi udah kita baca nih ya, Bitcoin, Ethereum, Solana. Tentunya ini akan mengundang exposure sama likuiditas lagi ya untuk si XRP teman-teman ya. Jadi kabar positif sebenarnya untuk XRP. Dan ya nanti kita akan bahas secara price action ya. Kira-kira XRP ini kan April ya teman-teman, udah mau di penghujung gitu ya, 1 mingguan terakhir di April, kemudian di bulan depannya itu udah masuk Mei ya. Let's see teman-teman. Kita bahas dulu untuk si Bitcoin. Nah, so far kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin ini, coba akan saya hapus dulu ya teman-teman. Ini kan memang dia terakhir kali udah break ya dari trend resistennya MA21, kemudian dia hold di atas ya, sideways sekitar 9-10 harian ya. Kemudian dia pumping dan akhirnya di sini sudah mulai slowing down teman-teman ya. Kita belum tahu apakah di sini dia cuman kayak seperti ini sideways saja. Berarti kalau sideways aja, dia kurang lebih akan bermain membuat range maybe di sekitar 91.600 sampai 93.000 dolar. Jadi bermain di sekitar 2.000 dolar gitu range dia sideways ya, before mungkin dia lanjut naik lagi kalau misalkan bener-bener bullish banget gitu teman-teman ya. Atau akhirnya kita mendapatkan dia retracement ya, nggak cuman creating base. Jadi ini udah seperti ini ya, up, kemudian dia sideways, kemudian dia up lagi ya, somehow di sini akhirnya dia mendapatkan retracement before dia bener-bener break di atas 95.000 dolar ya, untuk ngejar ke 99 sampai 100.000 dolar. Nah, ini adalah another skenario yang saya pribadi lagi pantau teman-teman, dan lagi tunggu nih reaksinya gimana. Ini kan udah Jumat, besok Sabtu Minggu ya, Senin besok seperti apa gitu kan. Jadi masih bisa peluang seperti ini ya. Jadi at least kan kalau misalkan teman-teman lihat, oke, sekarang kita lihat secara teknikal dia lagi testing di resistennya. Tentu kita basic ya, back to basic. Beli itu kan waktu diskon, jual itu waktu dia udah naik atau waktu hijau, ataupun yang mungkin dia lagi visit atau retest di resisten. Karena kita nggak tahu kan apakah dia mau break atau tidak ya. Mungkin another optionnya adalah menunggu sampai dia akhirnya break kembali dari, mungkin dia setelah bikin range yang tadi sudah saya sampaikan untuk skenario yang pertama. Atau ya memang setelah di sini adanya V-shape recovery ya, sideways break, kemudian akhirnya dia mendapatkan pullback before ya true breakout lagi ya, break dari 95.000 dolar. Nah, waktu retracement seperti ini atau pullback ya teman-teman bisa dimanfaatkan gitu, waktu koreksi, waktu merah, waktu diskon gitu ya. Kalau lagi kayak gini, apalagi melihat koin-koin yang
dari 7 hari terakhirnya ini udah naik ratusan persen, ya ngapain dikejar lagi guys ya. Masih banyak kok altcoin lain yang belum kena pump gitu loh. Ya nggak usah FOMO guys, ya nggak usah FOMO. Tinggal kalian screening aja kalau memang kalian mau berniat untuk mencoba peruntungan di spot dan lain sebagainya. Ya untuk si Bitcoin itu ya walaupun memang secara RSI dia belum hit ya di extremely overbought. Ini dia hit di extreme overbought itu terakhir kali ini pada November 2024. Ya, kemudian di sini memang adanya divergent ya nih, adanya baris divergent, tapi akhirnya untuk RSI dia cooling down, harga nih price-nya nih ngangkat naik lagi gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara RSI pun walau ada bearish divergent ini belum tentu juga ya untuk market itu akhirnya pullback atau retracement kan gini harapannya before dia going up gini kan, malah tidak dikasih nih retracementnya, malah dia lanjut naik lagi teman-teman ya. Jadi kita harus siap dengan segala skenario, dan walaupun dia extreme overbought pun ya nggak semerta-merta dia langsung drop turun koreksi, nggak juga ya, bisa aja cuman creating base atau sideways, sama seperti halnya ini ya teman-teman. Dia apalagi di posisi saat ini dia belum masuk extreme overbought secara RSI ya, masih possible juga untuk naik. Tapi di sini tujuan saya adalah menginfokan teman-teman biar tidak FOMO ya, at least kalau misalkan beli pun beli di harga diskon gitu loh ya, nggak di harga lagi kayak gini gitu ya. Cuman ya balik lagi sih karena uang kalian juga, tentu kalian sendiri yang memutuskan, saya hanya memberikan pandangan saya di market untuk saat ini. Itu sekilas untuk si Bitcoin, dan ya mungkin ketika dia mendapatkan retracement nanti kita coba lihat secara hourly. Nah ini secara hourly-nya teman-teman ya, dia belum apa break juga terhadap SNR yang terakhir saya bahas ya di 94.200an sampai 95.200an dolar, ini belum apa di break. Ini ada next target lagi di 98.500 sampai 99.400an dolar. Tentu ini yang menjadi dua area target terdekat sebelum dia tes balik ke 100.000. Nah, sekarang kan posisinya ini dia sudah ataupun masih berada di atas MA21. Ya sama nih, seperti pergerakan sebelumnya waktu dia going up kemudian berada di atas MA21. Tapi ini kan udah hari Jumat, besok Sabtu Minggu, nggak menutup kemungkinan nanti bergerak dalam range yang flat seperti sebelumnya. Seperti ini kan sebelumnya triangle ya. Maybe juga nanti kita melihat di seperti ini. Oh ini adanya agak serem ke bawah ya, berarti trend resistennya agak ke bawah. Kemudian untuk trend supportnya maybe bisa aja seperti ini, bisa juga teman-teman. Tuh, akhirnya channel karena kita hubungkan dari tail candle sebelumnya sampai yang terakhir kali nih. Gitu. Ya, jadi bisa aja nanti memasuki weekend akhirnya dia sideways di sini-sini aja. Baru nanti kita lihat untuk di hari Senin depan pembukaannya seperti apakah dia break dulu gini seperti ini atau akhirnya dia dibikin fake out dulu seperti ini, set grab likuiditas before dia going up lagi. Ya ini bisa juga teman-teman, mungkin balik ke 89 ribuan something. Ya ini masih bisa, makanya kita pantau dulu nih karena posisinya ini masih di tengah-tengah dan cukup atas, dia lagi retest di resisten gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buy pun ya secara risk and rewardnya cenderung tidak sebagus di hari-hari yang lalu atau kemarin-kemarin gitu loh. Dan mungkin kalau misalkan saya boleh tambahkan, sebenarnya untuk secara RSI di sini tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Mungkin kita akan menunggu dia sampai cooling down ya, hampir menyentuh di sekitar level 50-an, dia sideways kayak gini. Mungkin kan karena weekend juga ya cooling down. Dan untuk Bitcoin pun secara price action mungkin dia akan lebih cooling down lagi, lebih sideways dan di situ-situ aja. Mungkin akan lebih boring. Dan kembali kita lihat nanti Bitcoin dominan seperti apa di weekend. Apakah kita mendapatkan opportunity untuk altcoinnya atau ya memang marketnya boring aja sampai kita menunggu di hari Senin ya. Jadi palingan itu untuk pandangan Bitcoin saat ini. XRP gimana nih XRP? Jadi kita lihat secara per USD teman-teman ya, karena kita bisa melihat nih untuk real ATH-nya itu pada 2018 ya ini di sekitar 3,319 dolar ya. Ini kemarin itu atau di cycle kali ini udah sempet di testing, bahkan dia lewatin nih bikin tail candle ya, walaupun tipis teman-teman ya, ini di 3,4 dolar ya, jadi selisih dikit sih teman-teman, paling berapa persen doang. Dan posisinya kalau kita lihat posisi saat ini ya untuk si XRP ini selama dia masih bertahan, ini kan ada previous high ya teman-teman pada April 2021, berarti di cycle yang lalu. Di sini kan di sekitar 1,9697 gitu ya, sampai di 2 dolar itu kan menjadi range ya, high level sebelumnya yang berkali-kali di testing dan so far sih sekarang masih mampu dipertahankan teman-teman, walaupun makin lama makin mengalami pelemahan. Cuman yang menjadi concern adalah kita bisa perhatikan ya,
Waktu di area ini dia mendapatkan pelemahan momentum ya untuk XRP, ini yang pertama. Oke. Lalu kita bandingkan sama yang kedua. Ya, kamu lihat nih, ini yang kedua. Red candle-nya cenderung besar nih. Ini 1 2, ini 1. Ya, besar. Lalu kita bandingkan sama yang ketiga, guys. Memang lanjut turun, tapi kita lihat secara momentum dari candlestick secara weekly ini by the way secara weekly ya, time frame atau mingguan. Ini makin lama ada makin pelemahan dari sellernya. Yang tadinya ekstrim banget, masih ekstrim, ini udah mulai slowing down dan ya ini mulai tersideways teman-teman. Ya, jadi hopefully dia masih stable dulu ya di sekitar $2 before mungkin adanya next move untuk si XRP. Ya, kemudian kalau kita lihat juga, oke, di sini kita hubungkan juga sebuah trendline bisa juga guys. Ya, di sini. Ya, kalau misalkan kita coba tarik menggunakan line chart teman-teman ya. Nah, di sini. Untuk secara line chart kita melihat seperti ini. Untuk resistennya dan ini untuk supportnya. Jadi so far dia bergerak di dalam sebuah range channel teman-teman. Nih. Menandakan apa? Menandakan oke. Di sini dia pumpnya atau rally-nya kencang, strong, tapi waktu dia koreksi ini korektif. Ya, kita lihat tuh secara momentum ini strong, ini agak melandai. Yang menandakan oke, berarti buying power-nya itu tetap ada walaupun lebih dominan secara short term-nya itu pada sellernya. Gitu teman-teman. Ya. Jadi ini masih peluang. Once dia di sini kan kalau kita lihat ya udah break ya dari trend resistannya plus juga EMA21 secara weekly, dan yang kita tunggu adalah dari sini dia untuk run up kembali ya, ngejar 2,8 sampai $3 angka psikologis teman-teman. Ini masih make sense ataupun possible ya, semoga didukung ya dengan beberapa news yang bagus ya. Salah satunya tadi ini CME teman-teman untuk si XRP ya. Kalau misalkan kita turun ke daily bagaimana ya, ini untuk ke daily-nya lebih kelihatan lebih jelas lagi teman-teman. Oke, ini kalau daily sebenarnya kita lihat ya, hubungkan dari trend resisten seperti ini ya, beberapa kali kena touch dan ini sedikit break ya terhadap trendan resistennya, dan ini dia udah break juga terhadap channelnya dia yang sudah terbentuk sejak awal Februari 2025. Ini lagi break sedikit ya, sedikit banget break ya. Ini udah hari Jumat juga. Mungkin yang bisa dipantau adalah di sini pertama EMA21 dan juga trendan resisten. Berarti kalau saya boleh markingin itu kurang lebih di range area ini ya secara daily time frame. Kemudian kita munculkan untuk candlestick. Nah, tuh ya, ada EMA21 terakhir kali juga di retest nih, closing di atas lagi secara daily. Jadi memang ini di range 2,073 sampai $2,134. Ini menjadi area menurut saya yang cukup ideal untuk XRP ini sendiri. Ini coba saya adjust sedikit ya. Nah, ini adalah area yang cukup ideal untuk si XRP before dia melanjutkan penguatannya. Karena kalau kita lihat juga ini kan high level terakhirnya ini udah mampu di take out gitu ya. Kemudian dia adanya retracement nih, koreksi kecil. Kemudian yang going up lagi, berarti kan high sebelumnya nih udah mampu di take lagi nih. Ya, dari tail candle ke tail candle. Nah, tinggal kita lihat kalau memang dia di sini sustain ya, untuk dia sebelum take off lagi nih. Ya, ngejar ya maybe di sekitar 2,35, 2,48, $2,5 angka psikologis, $2,5 gitu. Ya, karena kita lihat juga ini dia udah break sebenarnya, tinggal kita melihat untuk fase mungkin dia bikin range dulu ya before dia take off kembali, dan secara struktur pun ini sudah mulai shifting teman-teman. Dan dari low sebelumnya pun kita lihat ya di sini dia grab likuiditas itu cukup jauh loh, di sekitar $1,61 tuh guys. Ya, di sini saya ambilnya dari low yang di sini ya pada 11 Maret nih. Kemudian dia bikin tail candle panjang banget, grab likuiditas di sini before dia going up gitu. Jadi ya mungkin next target ya tadi yang saya sampaikan di sini dulu ya, 2,3 something, baru mungkin akan ngejar ke sekitar $2,5 teman-teman untuk si XRP. Ya, jadi ini bisa dipantau sebenarnya untuk XRP. Misalkan teman-teman mau pantau XRP gimana nih bro, area berapa yang mau dipantau ya, silahkan pantau di area ini ya, karena secara teknikal masih cukup oke gitu ya. Dia walaupun kemarin kena seret ombak juga ya waktu altcoinnya berdarah-darah, tapi ya di sini dia recover cukup oke ya. Tinggal kita melihat semoga mampu di follow up dengan baik dan didukung juga dengan Bitcoin maupun Bitcoin dominan serta beberapa good news yang akan datang untuk XRP. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.